Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada Saudara Hanson dan kepada Saudari Novita yang saat ini sedang melangsungkan pernikahan, ya, pemberkatan pernikahan, ya. Jadi memang benar, sebelum kita memasuki ke dalam pernikahan atau rumah tangga, kita harus mengetahui, ya, dasar-dasar firman Tuhan yang akan melandasi pernikahan saudara. Sebab kalau tanpa pernikahan, tanpa firman Tuhan, tanpa landasan dari firman Tuhan ini, maka rumah tangga itu gampang rapuh, gampang bahkan berantakan. Ya, banyak sekali di luar sana, ya, mereka walaupun mereka adalah orang Kristen, percaya Yesus, tapi banyak sekali yang saya lihat rumah tangga mereka berantakan, bahkan berakhir dengan perceraian. Mengapa demikian? Karena mereka tidak melandasi pernikahannya, rumah tangga mereka dengan firman Tuhan. Jadi maka sebelum masuk ke dalam pernikahan ini, maka sebagai hamba Tuhan, saya memberikan firman Tuhan, ya, bagaimana pernikahan itu diberkati Tuhan, ya, bagaimana pernikahan diberkati Tuhan. Banyak pernikahan yang tidak diberkati Tuhan karena mereka melawan Tuhan di dalam hidupnya, fokus akan pekerjaan, fokus akan kebutuhan rumah tangga, apalagi baru menikah, banyak kebutuhan kan. Mereka lupa ibadah, tidak mau berdoa bersama. Sekalipun mereka diberkati di gereja, akhirnya mereka berantakan. Ya, jadi saya mau rumah tangga Bapak Hanson dan Ibu Novita ini boleh melakukan firman Tuhan di sepanjang hidupnya. Ya, mari saya akan sampaikan firman Tuhan yang berjudul pernikahan yang diberkati Tuhan. Ada 4 poin yang akan saya sampaikan, ini sangat penting. Jadi kedua mempelai harus memperhatikan, harus mengerti, harus melakukan apa yang Tuhan sampaikan pada pagi hari. Percayalah, keluarga Bapak Hanson dan Novita ini akan diberkati Tuhan. Bahkan menjadi kesaksian bagi orang lain, bagi rumah tangga yang lain. Oh, ini kok kenapa nih rumah tangga Pak Hanson dan Novita ini kok sangat diberkati Tuhan. Walaupun hidupnya mungkin bisa biasa, tapi kita yang banyak kelimpahan kok malah berantakan. Tapi kenapa diberkati Tuhan? Ternyata rahasianya adalah melakukan firman Tuhan. Ya, yang pertama adalah pernikahan adalah rencana dan kehendak Allah atau kehendak Tuhan. Jadi jelas sekali bahwa pernikahan ini adalah rencana dan kehendak Allah. Bahkan lembaga yang pertama Tuhan dirikan adalah lembaga pernikahan. Ya, Kejadian 2 ayat 18 sampai 24. Ya, bisa terlihat ya. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ya, jelas sekali Adam diciptakan dan dia sendirian. Ya, suami laki-laki sendirian, maka Tuhan itu baik, selalu memberikan penolong, ya, bagi dirinya, bagi Adam, bagi laki-laki pertama. Lalu Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara, dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya, dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama itu. Jadi Adam beri nama gajah, sekarang ada gajah, jerapah, domba, kambing, lembu, harimau, semua yang diberikan oleh Adam nama-nama itu sekarang tetap masih ada, ya. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri tidak dijumpai atau menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Tadi Adam sendiri itu kan kasih binatang lewat, oh ini gajah, oh ini ayam, oh ini anjing, oh ini apa, kucing, semua. Tapi kok gak ada yang cocok untuk aku sebagai pendamping atau penolong, ya kan? Ayat berikutnya, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya lalu menutup tempat, ya, itu dengan daging. Dari rusuk itu, ya kan, dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu, ya. Lalu berkatalah manusia itu, inilah
dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Nah, jadi jelas bahwa Tuhan Allah mengambil tulang rusuk dari Adam untuk menciptakan perempuan Hawa sebagai penolong Adam. Ya, Allah tidak memberikan ambil tulang kaki ya untuk diinjak-injak ya kan. Kalau tulang kaki nanti lakinya berkuasa, istri diinjak-injak, ditindas. Atau tidak mengambil dari tulang kepala ya. Diambil dikit gitu ya, diciptakan Hawa, tidak. Takutnya nanti bahwa perempuan bisa dominan ya, diktator ya, memerintah laki-laki. Maka lebih tinggi dari laki-laki, maka diciptakanlah perempuan dari tulang rusuk Adam supaya sejajar, sepadan, penolong, tidak lebih tinggi juga tidak lebih rendah. Maka saudara Anson dan Novita juga demikian nanti. Walaupun perbedaan ekonomi, pekerjaan apapun, tidak boleh saling memerintah atau saling mengatur, tetapi saling menolong ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging ya. Jelas sekali bahwa nanti setelah menikah Bapak Anson dan Ibu Novita meninggalkan rumah orang tua untuk berumah tangga sendiri. Makanya nanti ada sesi terakhir adalah kedua mempelai mendatangi kedua orang tua masing-masing ya. Bapak Anson dan Ibu Novita datang ke bapak dan ibunya, bersyukur, terima kasih Bapak Ibu telah piara Novi dari lahir sampai sekarang. Ini karena kebaikan Bapak Ibu ya kan. Sekarang Bapak saya mau menikah, terima kasih menikah, dan saya juga akan minta doa restu dari Bapak Ibu. Kalau selama saya menumpang dipelihara oleh Bapak Ibu, ya saya minta maaf, minta ampun, dan tolong kami didoakan dan direstui. Nanti juga kembali ke orang tua Hanson, sama juga Hanson juga ngomong, ya kan? Nanti Novi Hanson sama Bapak Ibu ngomong, terima kasih Bapak Ibu telah Bapak Ibu izinkan saya menikahi Novi juga, begitu kan? Nanti juga sama, Novi juga sama Hanson ke Bapak Ibu Hanson. Ya, Pak Hanson ngomong dulu, Bapak, Pak, Ma, terima kasih ya untuk pemeliharaan Hanson dari kecil sampai sekarang udah dewasa, sampai Hanson menikah pada hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Papa, pemeliharaan Papa, ya kan? Terima kasih, dan kalau ada Hanson kesalahan apapun, Hanson minta dimaafkan. Dan Hanson tolong minta berkat atau restu dari Papa, Mama. Nanti juga Novi berkata, Pak, Ma, terima kasih ya Papa Mama sudah izinkan saya menikah dengan Hanson. Tolong kami didoakan dan direstui gitu ya. Nanti maka meninggalkan orang tua, kenapa? Harus meninggalkan orang tua. Bukannya kita bisa bye-bye, enggak. Maksudnya tidak, kita punya rumah tangga sendiri. Nah, saat yang sama juga orang tua nanti melepas. Ya nak, ya salah-salahmu saya ampuni gitu kan, ada salahnya kan. Aku merestui pernikahan kamu, tetap berdoa ya dalam Tuhan, tetap beribadah supaya rumah tangga kamu diberkati. Demikian juga nanti orang tua dari Hanson. Nah, nanti begitu selesai, udah ya kan. Tapi bukan berarti kita lepas hubungan, enggak, tetap hubungan ya, tetap kita menyambangi silaturahmi, pergi ke orang tua ya kan, menengok orang tua bersama ya kan. Dan memang harus rumah tangga itu memang harus terpisah dari orang tua karena ini sudah mandiri. Jangan sampai kita numpang di rumah orang tua, nanti malah nanti akhirnya banyak masukan-masukan yang sepihak dari orang tua. Ya lebih baik kita kalau ada masalah nanti bilang kepada Tuhan, doa sendiri ya. Dan untuk ini Yesus juga mengkonfirmasi bahwa laki-laki dan perempuan yang sudah menikah harus meninggalkan orang tuanya. Matius 19 ayat 4 sampai 6. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, ya. Jadi laki-laki dan perempuan yang diberkati pernikahannya, bukan laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan. Emang ada Pak? Ada. Ya di Amerika, di London, ya di mana Australia sekarang diresmikan, dilegalkan pernikahan sejenis. Dan sekali itu melanggar firman Tuhan, ya kan? Tidak boleh. Jadi laki-laki dan perempuan, ya. Dan firmannya ya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya,
sehingga keduanya itu menjadi satu daging, ya. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jelas ya, Bapak Anson dan Ibu Novita, jelas nih bahwa pernikahan sekali untuk selamanya. Tidak boleh ada perceraian. Tuhan Yesus membenci perceraian, apapun masalahnya, apapun pergumulannya, tetap tidak boleh bercerai. Jangankan bercerai, kata-kata cerai pun tidak boleh keluar dari mulut. Ya, pernah terjadi, sering terjadi, kalau ada cekcok itu istri bilang, ceraikan aku mau pulang ke rumah orang tuaku. Mungkin bagi istri itu menggertak suaminya. Mungkin bagi istri hanya sekedar ngomong supaya suaminya takut, ya kan? Hanya gertakan saja. Tapi apa yang kita ucapkan ke mulut dari mulut kita, setan iblis itu menangkap. Oh, kamu mau cerai? Itu ditangkap iblis dan akan benar-benar terjadi perceraian. Karena iblis akan menawarkan hal-hal yang lebih baik dari pasangan saudara, melalui teman-teman menghasut, melalui bahkan keluarga, saudara menghasut, udahlah tinggal aja, ngapain sama dia, ngapain sama itu. Ya kan? Karena kita ada ucapkan kata-kata cerai. Jadi jangan sekali-sekali ada kata-kata cerai, walaupun itu ancaman saja atau sekedar ngomong. Bab itu akan terjadi, ya. Itu banyak terjadi sekali, banyak terjadi. Ya, jadi tetap tidak boleh bercerai apapun masalah yang kita hadapi. Ya, jelas ya. Jangan sampai kita ngomong sembarangan, sebab apa yang kita omong itu ada kuasanya. Lebih baik kita berdoa sama Tuhan. Minta tolong Tuhan. Apapun masalahnya tetap kita bisa diselesaikan. Dan jangan pergi ke orang yang tidak cinta Tuhan untuk berkonseling. Apalagi pergi ke orang yang gagal pernikahannya, yang masih belum bertobat, jangan. Lebih baik datang ke orang yang benar-benar diberkati pernikahannya sebagai konselor yang baik. Atau kepada gembala saudara, atau kepada gereja, atau kepada para panutua gereja. Bagaimana sih Pak, kok Bapak diberkati pernikahannya? Saya kok ribut aja. Ya kan? Jadi, saudara, pernikahan itu memang, Pak saya udah gak kuat lagi, saya mau cerai Pak. Kenapa? Saya udah cocok lagi. Loh, dari awal memang saudara gak cocok. Gitu loh. Saudara laki-laki, Anson, Novita adalah perempuan. Laki-laki lebih menggunakan egonya atau logikanya. Wanita lebih perasaan. Latar belakang pun berbeda. Keluarga berbeda, suku berbeda. Tapi di dalam pernikahan Kristus yang di Kudus ini, itu dipersatukan untuk saling melengkapi. Maka banyak perbedaan yang latar belakang yang berbeda, itu untuk saling melengkapi. Misalnya Bapak Anson ada kekurangan apa nih, ya kan? Ibu Novi yang melengkapi kekurangan Bapak Anson. Ibu Novi ada kekurangan apa? Bapak Anson juga yang melengkapi. Maka itulah ya pernikahan yang berbeda laki dan perempuan, berbeda latar belakang, dipersatukan di dalam Kristus, dalam firman Tuhan. Ya, yang penting itu ya saudara ya. Yang kedua, pernikahan melambangkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Kita baca ya. Poin pertama tadi adalah lembaga yang dengan Allah, ya rencana Allah. Sekarang pernikahan ada melambangkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Efesus 5 ayat 22-25. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya, jadi kita jelas sekali bahwa istri harus tunduk kepada suami seperti kepada Tuhan. Kalau istri tidak tunduk kepada suami, saya jamin istri juga tidak tunduk kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita tunduk kepada suami? Ya kita tunduk sama tunduk kepada Tuhan. Kasihilah suamimu, ya kan? Hormati suamimu. Mungkin suamimu tidak pandai bekerja. Kamu lebih dominan. Sebab istri lebih dominan. Sebab banyak sekarang istri-istri itu lebih dominan. Kenapa? Lebih pandai bekerja, lebih tahan banting, lebih ulet, lebih struggle, lebih berjuang untuk mencari nafkah. Ya kan? Bahkan saya lihat sekarang ini banyak laki-laki yang kurang pandai bekerja, kurang struggle, kurang apa. Lah mungkin dalam hal ini, mungkin istri lebih
penghasilannya, lebih karirnya lebih tinggi lagi daripada suaminya, tetap tidak boleh memerintah sembarangan atau lebih dominan atau lebih otoriter kepada suami. Ya, istri harus tetap tunduk kepada suami sekalipun income istri lebih besar, ya. Karena kalau tidak demikian maka kita melanggar firman Tuhan. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri pada suami dalam segala sesuatu. Tunduk di dalam segala sesuatu, ya kan? Banyak sekali orang istri tunduk pada suaminya ketika menjabat atau pejabat atau orang kaya, punya segala-galanya, kan? Oh, aku tunduk, Pak, belikan aku tas yang mahal-mahal, kan? Pergi ke shopping kemana-mana, tunduk istrinya. Ketika suami itu di PHK, ketika suamimu ada sakit penyakit, suami itu tidak menghasilkan apa-apa, nggak tunduk lagi. Enak saja tunduk. Lu nggak kerja, mana ada uang belanja? Nggak kasih juga, kamu sakit lagi, ngapain tunduk? Nggak boleh. Harus tunduk dalam segala sesuatu. Banyak orang dunia, dia tunduk karena apa? Dia karena uang, karena orang kaya, apapun dia belanja dipenuhi. Begitu di penjara suaminya, atau stroke ditinggal. Banyak kejadian, saya pernah juga ada teman dulu. Suaminya pejabat, ya kan? Kaya, wah dia cinta istrinya. Begitu suaminya stroke, ditinggal masuk aja, dia ngelencar sendiri. Bahkan dia mencari gantinya, mencari pasangan lain. Tapi suaminya dikasih suster satu, udah dibiarin aja di rumah. Itu karena apa? Motivasinya salah. Kenapa istri tidak bisa tunduk pada suami dalam segala hal, segala sesuatu, segala keadaan? Karena motivasinya dalam menikah salah. Wah, itu suamiku artis, oh suamiku kaya, oh suamiku pejabat, oh gagah, luar biasa sekali. Apapun yang aku perlukan, suamiku memenuhi. Kalau motivasinya itu, kalau apa yang kita lihat itu hilang, maka kita tidak bisa mengasihi lagi. Ya, jelas ya. Jadi Ibu Novita harus mengasihi suami di dalam segala keadaan. Ya kan, oh mungkin Pak Anson ini udah masih gagah atau suami gagah kan, keren kan. Begitu yang sakit tetap harus mengasihi. Nanti ada janji nikah di hadapan Tuhan. Hati-hati. Janji nikah kita ucapkan di hadapan Tuhan dan jemaat Tuhan. Tidak boleh kita langgar. Nah, sekarang suami, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi Bapak Anson atau sebagai suami mengasihi istrinya. Bagaimana Pak cara mengasihinya? Seperti Yesus mengasihi jemaatnya. Bagaimana Yesus mengasihi jemaatnya? Yesus mati bagi jemaatnya. Yesus disiksa, Yesus dianiaya, Yesus dihina, Yesus ditolak, Yesus dipaku, disalib mati bagi jemaatnya. Jadi Pak Anson juga harus mengasihi Ibu Novita istrinya nanti dengan segenap hati, ya, rela mati, berkorban apapun yang istri butuhkan, support. Memang kita capek, support, kita lagi support, bahkan mati pun rela. Jangankan mati, kadang-kadang suami pelit sama istri. Banyak kan, gajinya misalnya 10 juta, istri kasih 1 juta, ya pasti kurang lah, ya kan kurang. Suaminya gaji 10 juta, kasih 2 juta. Yang lain untuk diong sendiri. Diong itu apa namanya orang Cina, diong untuk udah-udah sendiri. Nggak boleh. Gaji udah nih Bu Novi nih istriku. Ini pegang gajiku nih, udah aku nggak pegang uang. Lu atur rumah tangga, lu atur makanan, udah gitu aja. Ya kan? Dulu saya juga gitu juga dulu waktu gajian. Nih istri kasih semua jebret, udah bodo amat. Ya kan? Kasih uang jajan dikit-dikit. Senang aku. Gak usah mikir kan. Jadi jangan main sembunyi-sembunyi uang. Nggak boleh ya. Jadi harus mengasihi istri dengan segenap hati, segenap pikiran, ya tenaga, apapun untuk istri. Nah, seperti Yesus atau Kristus telah mengasihi jemaatnya dengan menyerahkan nyawanya. Ya, jangan mengasihi istrinya ketika istrinya masih muda. Oh, masih cantik istriku, masih belia. Mengasihi motivasinya karena cantik masih muda. Lah sekarang kalau kecantikannya hilang gimana? Ya kan? Banyak orang ya kan begitu sakit jadi buta, ya kan menjadi orang panswi, menjadi orang yang mungkin kecelakaan, ya kan? Istrinya nggak cantik lagi, ditinggal.
malu-maluin sama engkau. Temanku cari semua istrinya, kamu begini. Nggak boleh. Ya kan? Jadi mengasihi istri pun harus seperti sekarang mengasihi selama-lamanya. Tak berubah kasih suami pada istri. Juga tak berubah hormat istri pada suami. Maka itulah ya, pernikahan melambangkan Kristus dengan jemaatnya. Pak, bagaimana Pak kalau kita misalnya kekurangan itu kan, istri saya mungkin istri Bapak Johnson melihat istrinya cantik, sekarang kok nggak cantik lagi ya Pak ya, banyak kerut-kerut timbul ya kan, terus badannya mengembang ke kanan ke kiri gitu kan, ya kan, sudah gemuk, sudah gimana, udah bau bawang, bau apa namanya, minyak goreng, bau apa kan, akhirnya mengasihi istri lagi. Saudara, kenapa istri kamu mungkin banyak kerut? Karena memikirkan rumah tangga, karena memikirkan suaminya, memikirkan anaknya, memikirkan kebutuhan rumah tangganya. Mengapa tubuh istri kamu mulai mengembang gak selangsing waktu menikah? Karena istri melahirkan anak bagi suami. Ya, jadi segala satu perubahan itu istri sedang berkorban, ya, jasmani, rohani kepada suami. Dan suami harus mengerti itu. Jangan kumpul dengan orang-orang yang menjadi penghasut pada teman-teman saudara. Tinggalkan semua. Teman-teman yang suka menghasut, teman-teman yang suka hura-hura, teman-teman yang punya potensi merusak rumah tangga, hindarkan semua, blok semua. Itu aja, ya kan? Yang kedua itu ya, kalau misalnya Pak, kalau gimana kalau kita ada masalah keuangan, masalah ini, masalah itu, saudara datang pada Tuhan. Yang ketiga, hadirkan Tuhan Yesus di dalam pernikahan. Ya. Hadirkan Tuhan Yesus di dalam pernikahan. Tanpa Tuhan Yesus hadir di rumah tangga saudara, pasti saudara akan diserang oleh iblis melalui orang-orang lain. Akan digoyangkan rumah tangga melalui keluarga, melalui saudara, teman-teman, bahkan kita punya teman sekerja, akan mulai menghancurkan rumah tangga kita. Maka hadirkan Tuhan Yesus di dalam pernikahan, supaya apapun yang kita alami, masalah apapun yang kita hadapi, masalah keuangan, kebutuhan rumah tangga, masalah apapun, kita akan ditolong Tuhan. Yohanes 2 ayat 1-11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi ada perkawinan di Kana, ya, seperti saat ini kan. Dan itu ibu Yesus ada di situ diundang, ya. Yesus diundang, murid-muridnya diundang. Tetapi terjadi masalah ketika mereka kekurangan anggur. Ibu Yesus berkata padanya, mereka kekurangan kehabisan anggur. Jadi sekali, walaupun ada Yesus, walaupun ada firman Tuhan sebagai landasan pernikahan, Tuhan izinkan ada masalah supaya kemuliaan Tuhan nyata. Ya. Jadi mengikut Yesus, bersama Yesus, tidak jaminan kita bebas masalah. Bukan berarti bebas masalah. Tetapi di dalam Yesus, bersama Yesus selalu ada pertolongan. Kita lihat, ya, mereka kehabisan anggur. Di zaman di adat Yahudi, di Israel itu, anggur atau wine itu sangat penting sekali. Di mana ada pernikahan, ada perkawinan, di situ ada disediakan anggur. Ya kan? Tapi kalau anggurnya itu semakin bagus mutunya, berarti makin terhormat, makin kaya. Semakin kurang kaya, ya kurang bagus mutunya. Jadi anggur itu menjadi patokan atau suatu prestis atau kehormatan bagi pernikahan di adat Yahudi. Nah, kalau anggur itu habis, itu menjadi aib bagi keluarga besar, menjadi aib bagi mempelai juga. Ya, maka kata Yesus padanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba. Yesus belum pernah membuat mujizat. Ya, tetapi karena urgent, Yesus pun akan membuat. Ya. Tetapi ibu Yesus berkata pada pelayan-pelayannya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Ini saya hitung itu di Google berapa buyung, berapa itu tempayan itu sekitar 600 liter. Kapasitas 6 tempayan itu. Bayangkan 600 liter wine
yang memabukkan itu pasti, ya kan? Itu habis sama sekali. Tetapi Tuhan tahu kalau ini tidak aku tolong, pasti akan menjadi aib bagi keluarga besar, keluarga mempelai juga. Maka Tuhan tolong. Walaupun belum saatnya untuk buat mujizat, tapi Tuhan tetap membuat mujizat kalau itu memang urgent. Jadi apapun yang saudara atau saudari alami nanti dalam pernikahan, jangan sampai kita buru-buru ke teman-teman untuk konseling. Langsung aja ke Tuhan. Tuhan, aku ada masalah kekurangan uang. Ada masalah kekurangan income. Aku banyak kebutuhan Tuhan. Tolong kami Tuhan. Kami ingat Engkau di Kana menolong pernikahan, menolong perkawinan. Yesus pun membuat mujizat yang pertama kali di dalam pernikahan, di dalam perkawinan. Artinya apa? Yesus concern. Yesus memperhatikan rumah tangga atau pernikahan. Kalau Bapa di surga, lembaga pertama yang didirikan dalam pernikahan, Yesus membuat mujizat pertama kali juga di dalam pernikahan. Jadi betapa pentingnya pernikahan di mata Bapa, di mata Yesus Kristus sendiri. Ya, kita lihat apa yang Yesus lakukan. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu. Dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui bahwa ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu. Dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik akan. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Jadi biasanya dalam pernikahan adat Yahudi, anggur yang baik dulu, ya kan? Dikeluarkan dulu, jebret gitu. Begitu orang udah minum, udah setengah mabuk atau mabuk. Kalau udah mabuk, dikasih anggur yang kurang baik pun tetap aja diminum kan. Tapi heran ini, IO-nya, wedding organizer-nya, mempelai, kamu luar biasa sekali nih. Dari di mana-mana orang yang baik dulu anggurnya keluarkan, udah mabuk kasih yang nggak baik. Tapi kamu dari awal hingga akhir, engkau kasih yang terbaik. Artinya apa? Ketika Yesus menolong, itu hasilnya jauh lebih baik dari sebelum terjadi apa-apa. Maka Bapak Anson dan Ibu Novita, kalau ada masalah keuangan, pekerjaan, masalah apapun, masalah penyakit apapun, kalau minta tolong kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, berdoa bersama sehati, ya kan? Tuhan akan menolong lebih dari apa yang Bapak Anson dan Ibu Novita butuhkan. Kalau menolong selalu berkelimpahan, ya kan? Jangan ada mas sedikit ke orang tua, mas sedikit ke orang tua, nggak boleh. Sudah menikah itu sudah tidak boleh lagi menjadi beban orang tua. Jadi Anson dan Novita ini kalau ada masalah jangan ke orang tua. Aku tuh udah merawat kamu nak, dari kecil sampai kamu menikah, masih aja kamu bikin papa mama susah. Jadi jangan sampai kita ada masalah, terus ke mertua, lapor ke orang tua. Jangan bikin orang tua tuh stres, beban pikiran. Kamu yang menikah, itu pilihan kamu sendiri. Ada masa kamu tanggung sendiri. Ya, jangan lari ke orang tua. Nanti orang tua ada yang kurang bijaksana ngomong, ya kan? Gua bilang apa? Jangan kan? Jangan sama si itu, si ini, jangan kan? Gua bilang apa? Kalau orang tua bijaksana, dia akan beda lagi. Oh nak, nggak apa-apa. Rumah tangga itu kalau ada beda paham itu biasa. Karena memang suami istri kan latar belakang berbeda, pasti ada masalah. Nggak apa-apa nak, doa saja. Tuhan itu baik kok. Kalau kamu datang ke Tuhan, Tuhan akan tolong dan jawab segala masalah kamu, akan berkati. Kalau orang tua bijaksana, takut akan Tuhan. Tapi kalau orang tua nggak kenal Tuhan, bahaya juga kan. Udahlah, ganti aja deh. Ya kan? Emang HP diganti-ganti gitu? Kan nggak bisa. Katakan Tuhan membenci perceraian sampai maut memisahkan. Ya, jadi benar-benar jangan sampai nanti juga udah menikah orang tua pun terlalu campur tangan, nggak boleh juga. Karena sudah rumah tangga sendiri. Ya, jangan jadi beban bagi orang tua. Nanti makanya nanti orang tua melepas anak di sesi terakhir, melepas kewajibannya untuk memelihara anak. Dan di saat yang sama anak juga tidak boleh menuntut orang tua lagi karena sudah berumah tangga sendiri. Ya, ingat itu ya.
Jadi jangan sampai orang tua kasih yang jelek-jelek aja. Kalau punya uang datang ke orang tua boleh kan, kasih martabak, kasih ikan, kasih apa, ya kasih angpo, mah aku diberkati mah. Kalau gitu nggak pernah. Kalau ada masalah baru datang ke orang tua. Aduh, nggak boleh itu. Ya kasihan orang tua ya. Ini sudah ya. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan demikian itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yesus mengasihi pernikahan, concern memperhatikan rumah tangga. Ya, jadi undang Yesus ya datang ke rumah tangga Bapak Anson dan Ibu Nobita ya. Dengan cara apa? Berdoa setiap hari. Baca Alkitab, nanti gereja akan kasih Alkitab pernikahan. Ya, udah ada foto kalian berdua, saat udah cap, ya kan, harus dibaca, jangan disimpan, ya kan. 3 tahun kita lihat masih baru lagi, ya kan. Ketahuan kok, kalau kita nggak baca masih tipis ya ini ada pernikahan. Nanti kalau udah dibaca bisa ngembang. Nah nanti 3 tahun lagi kasih aku lihat ya, Bapak ya. Mau lihat ngembang apa tetap begini nih. Kalau tetap baru, waduh. Berarti Bapak Anson dan Ibu Nobita tidak pernah baca Alkitab ya. Ya, ingat ya. Jangan terus Pak, supaya Pak Budi nanti tahu dibaca. Yuk kita tiap hari bolak-balik aja. Balik kembang. Nggak bisa ya, ketahuan ya boleh ya. Kita dari mana? Dari masalah yang kalian hadapi nanti ya. Jelas ya. Berarti kalau ada masalah atau apapun kita sudah ada penolong di dalam rumah tangga itu Yesus Kristus ya kan. Kita lihat contoh bukti dan kesaksian dari Obed Edom ya. 2 Samuel 6:11, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom, orang Gad, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Obed Edom diangkut ke kota Daud, tapi ada yang mati karena pegang Daud tergelincir, dipegang oleh anak Daud, meninggal. Daud tidak mau lagi membawa itu ke kota Daud, tapi disimpan di rumah Obed Edom. Ketika tabut Allah ya itu ada di rumah Obed Edom stok 3 bulan, 3 bulan juga rumah itu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Sampai orang lapor Daud, Raja Daud, itu Obed Edom diberkati pekerjaannya, keluarganya, ladangnya, lembunya, ternaknya, semua berlimpah-limpah. Sampai semua orang melihat, hah, yang benar, iya. Akhirnya Raja Daud ke rumah Obed Edom, mengangkut tabut itu. Dan setiap 6 langkah dia persembahkan kambing domba. 6 langkah bawa kambing domba sampai ke kota Daud. Ya, tapi Obed Edom tahu bersama keluarganya, ini kalau diambil gimana nih? Adanya tabut ini aku diberkati. Akhirnya Obed Edom dan segala rumah tangganya, seluruh anak-anaknya mengikuti kemana tabut itu dibawa. Dan akhirnya rumah tangga itu diberkati. Anaknya menjabat sebagai tentara Daud, sebagai pengurus kerajaan, dan bapaknya juga diberi kesempatan sebagai imam di situ juga. Jadi dimanapun ada tabut Allah, dimanapun ada hadirat Tuhan, selalu ada promosi, selalu ada pemulihan, restorasi. Ya, jadi kalau rumah tangga Bapak Hanson dan Ibu Nobita menghadirkan Tuhan, menghadirkan hadirat Tuhan dengan berdoa bersama tiap pagi, membaca firman setiap pagi, malam berdoa, pagi berdoa, Tuhan, ini Bapak, ini kami mau bekerja, mau beraktivitas, tolong ya Tuhan, sertai kami, lindungi kami, berkati kami, jauhkan dari yang jahat. Terus tutup doa Bapak kami, ya kan? Nanti hidup kita sepanjang hari akan disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Malam jangan lupa doa lagi. Doa, Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kau telah sertai kami, lindungi kami, berkati kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami yang kami lakukan pada hari ini. Kami mau tidur. Amin. Oh, nanti rumah tangga Bapak Anson sama Nobita keren. Ya keren di dalam Tuhan. Orang melihat ini rumah tangga ini bisanya kok bisa rukun, damai, sukacita. Ya kan? Nanti akan disertai Tuhan. Maka hadirat Tuhan harus ada di rumah tangga itu. Kita lihat firman lain ya. Yesus memenuhi segala kebutuhan dalam pernikahan rumah tangga kalau kita hadirkan Yesus ya. Yohanes 15:7, jikalau kamu tinggal di dalam aku, di dalam Yesus, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki,
dan kamu akan menerimanya. Ini adalah ayat kesukaan kami berdua sama Bu Ida. Kita percaya kalau kita di dalam Kristus dan firman-Nya dalam kami kita semua, maka apapun yang kita kehendaki, bukan sekedar yang kita butuhkan, tapi yang kita kehendaki, yang kita inginkan, Tuhan berikan. Kita juga melakukan demikian. Kita butuh apa saja, perlu apa saja, pengen apa saja, kita doa sungguh-sungguh dan Tuhan berikan. Kenapa? Karena kami hidup dalam firman Tuhan dan Tuhan ada dalam kami. Dia pagi-pagi kita doa, siang doa, jam 10 doa lagi, jam 11 malam doa lagi, ya kan? Maka saya percaya apa yang saya alami juga akan dialami oleh Bapak Anson dan istri, ya kan, dan Ibu Novita. Doa tiap pagi, siang, malam, ya kan? Jangan doa pagi siang malam hanya makan doang. Pak doa apa 3 kali, makan pagi, makan siang, makan malam, itu bukan doa itu. Bersyukur saja, tapi tidak ada doa khusus untuk Tuhan, ya kan? Jadi kita harus benar-benar saya percaya, maka ini nanti baca ya Ibu Novi dan Bapak Anson. Ya, nanti kalau satu lagi nanti beli, ya kan, yang besar lagi, baca bersama-sama atau paling gampang pakai sepanjang tahun. Yang ada tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian. Setahun habis. Ya, saya bertobat tahun 2010. Ya sampai sekarang saya baca sudah 15 kali. Setahun sekali, kadang sekali 2 kali. Baca. Saya percaya nanti Bapak Anson akan menjadi pria yang lain. Suami yang hebat. Bahkan jadi terang bagi keluarga Bapak Anson. Jadi terang. Ada Kristus. Ya kan, ini penuh kasih yang menerangi keluarga besar Bapak Anson juga, ya. Jadi harus perlu sekali ada firman. Filipi 4 ayat 19 mengatakan demikian. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan sudah berjanji bahwa Tuhan atau Yesus Kristus akan memenuhi segala keperluan rumah tangga Bapak Anson dan Ibu Novita. Janji Tuhan tidak pernah diingkari. Tidak kayak manusia, engkau yang berjanji engkau mengingkari, ya kan? Itu lagu, saudara. Tapi dalam firman Tuhan, kalau berjanji pasti digenapi, pasti ditepati, pasti dilakukan oleh Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan sungguh-sungguh, pasti kita akan tenang hidupnya. Oh Tuhan, aku percaya kok Tuhan, Kau janji tidak pernah mengingkari. Maka kita akan terus hidup dalam Tuhan. Karena kita percaya kalau dalam Tuhan pasti ada pertolongan, kan? Matius 6 ayat 31-33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang kami makan, apakah yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Ya jelas pesan Tuhan mengatakan, ini yang ngomong Yesus sendiri. Janganlah Bapak Anson dan Ibu Novita khawatir apa yang kalian butuhkan, apa yang dibutuhkan di rumah tangga, keuangan, ya kan, pekerjaan, bisnis usaha, kesehatan, damai sejahtera, apapun segala yang Bapak Ibu yang dibutuhkan, jangan pernah khawatir. Khawatir tanda bahwa Bapak Anson dan Ibu Novita tidak percaya Tuhan. Kalau percaya Tuhan pasti tidak akan khawatir. Kalau khawatir berarti tidak percaya Tuhan. Semua itu dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Bapak di surga tahu apa yang Bapak Anson Ibu Novita perlukan untuk rumah tangga. Ya kan? Maka Adam dan Hawa diciptakan hari ke-6. Karena semua disediakan dulu. Matahari, bulan, bintang, tumbuhan, hewan, semua air, semua disediakan yang baik-baik. Pohon-pohon, buah-buahan disediakan semua. Baru Tuhan ciptakan manusia. Saya percaya bahwa Tuhan sekarang sudah menyediakan apa yang nanti Bapak Anson dan Ibu Novi butuhkan. Tapi harus punya passwordnya. Apa passwordnya? Ini dia. Tetapi cara dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah Tuhan dulu. Cari Roh Kudus dulu, hidup benar dulu, sukacita. Janganlah berbuat dosa. Janganlah berbuat curang. Rumah tangga banyak yang curang di luar sana yang tidak kenal Tuhan. Selingkuh sana, selingkuh sini. Sudah punya istri, masih chatting-chatting sama chat-chat sama cewek-cewek. Atau istri, sudah punya suami, chat-chat sama orang cowok-cowok. Tidak boleh. Blok semua. Orang-orang, teman-teman yang mempunyai kapasitas untuk menggoncangkan keluarga saudara, blok semua. Sebab kalau saudara yang dihancur hidupnya, pernikahan hancur, mereka pun tidak bisa menolong.
Buat apa kita kumpul dengan orang lain, teman-teman yang tidak seiman, teman-teman yang tidak percaya Yesus, tapi kita hancur keluarga kita. Kalau kita hancur, tidak ada mereka yang menolong. Ya, ingat itu. Kita harus mementingkan keluarga. Bapak Anson juga demikian, misalnya. Udah punya keluarga, jangan sering keluar sama teman-teman cowok yang masih single-single. Nongkrong-nongkrong, mungkin di kopi, di mana, di kafe, di mana. Bahkan teman lama, Pak, teman lama. Mereka single semua atau mereka hidupnya berantakan. Nanti akan dikasih racun dikit-dikit. Iblis memakai mereka. Akhirnya merasa disetani, diracuni. Nanti melihat istri sudah lain lagi. Karena nggak satu roh, istri dalam Tuhan. Bapak Anson masih kumpul dengan orang dunia. Tidak kenal Tuhan, itu rawan sekali. Jauhilah pergaulan-pergaulan yang merusak kebiasaan baik. Supaya rumah tangga kalian diberkati. Resepnya itu, benar. Demikian juga Ibu Novi. Ya nggak adil dong kalau Bapak Anson doang. Ya kan? Ibu Novi juga demikian. Sudah tahu bersuami. Ya, fokus dengan suaminya. Jangan juga arisan di mana-mana dengan ibu-ibu single. Jangan. Pokoknya jagalah hidup rumah tangga ini ya, dengan baik. Jauhi orang-orang, teman-teman yang tidak seiman atau seiman tapi tidak dalam Tuhan sungguh-sungguh. Apalagi perginya sendiri-sendiri. Kalau Pak Anson ikut, pergi, Ibu Novi ikut. Ibu Novi pergi, Bapak Anson ikut. Udah aman. Teman menggoda nggak berani kan? Temannya Pak Anson menggoda Pak Anson, ada istrinya nih, ada singanya, macannya nih. Waduh galak nih, aku takut nih. Saya juga istrinya, begitu mau meracuni istrinya, ada suaminya. Waduh, aduh. Jangan. Ya malah kalau ada kecantol bahaya juga kan. Wah nih Pak Anson ganteng nih. Malah nanti temannya Novi bahaya juga kan. Jadi jauhilah semua teman-teman yang mempunyai potensi untuk membuat kita berdosa. Ya. Jadi jelas cari ada jalan surga. Ajak nanti kalau punya anak ya nih. Kalau punya anak nanti jelas. Anaknya didoakan tiap malam, tiap pagi, siang, sore ya kan. Terus diajak ke gereja, bacakan Alkitab ya kan. Ya kan Alkitab, bapaknya baca Alkitab. Kalau bapaknya nggak pernah baca Alkitab gimana? Rumah tangga, kepala rumah tangga Bapak Anson harus baca Alkitab. Kalau dalam hal ini mungkin Ibu Novi lebih rohani, lebih kenal Yesus. Ibu Novi boleh menerangkan tentang Yesus. Ya, tuh ya. Nanti yang ketiga, yang keempat, ya yang terakhir nih ya, pernikahan untuk saling mengasihi. Ya, 1 Korintus 13 ayat 4-8, kasih itu sabar. Ya. Kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Sabar. Ya, kalau istrimu marah-marah, sabar. Anggap aja dia lagi nyanyi, ya. Sabar. Ya, kalau istri kadang-kadang kan ada waktu tertentu dia bisa gampang emosi. Gampang marah, apapun bisa jadi marah. Ya. Jadi Pak Sos sabar, ini mungkin waktunya marah, biar aja lah. Ya kan? Dan kalau marah ya udah kamu doa saja sama Tuhan, Tuhan ini lagi marah Tuhan. Tapi aku tidak mau buka suara. Kamu buka suara, gawat lagi. Ibu Novi ngomong sekecap, ya kamu balas 1 kecap. Dia bisa ngomong 10 kecap. Ya kan? Maka kalau lagi marah, diam, berdoa saja. Jangan bantah, jangan usah bantah. Kamu bantah 5 kata saja, Novi bisa kirim 25 kata. Gak boleh. Ya. Jadi sabar. Ya, Novi juga sabar sama Bapak Anson mendidik. Wah, Pak, ini saya ajari Alkitab. Ngantuk dulu, Pak. Saya baca Alkitab, kok dia ngantuk terus kenapa, Pak ya? Sabar. Tetap sabar, bacakan terus ya, tidak boleh ngantuk ya kan, sabar, isi sabar demi kebaikan rumah tangga. Jadi saling sabar, long suffering, penderitaan yang penderitaan, sabar demi siapa? Demi saudara sendiri kan. Kalau saudara sabar, diberkati kan enak rumah tangganya ya kan, murah hati ya kan, murah hati artinya suami ya, murah hati sama istri, jangan pelit banget ya. Ada loh orang menikah itu pelit, ada. Harta kamu, hartaku, hartaku. Yang para laki istri bilang, harta kamu, hartaku sendiri. Wah, nggak boleh. Jadi intinya suaminya ditindas. Kamu nggak boleh pegang uang, intinya itu kan. Nggak boleh. Murah hati. Suami juga murah hati. Ya, istrinya butuh apa diberikan. Jangan sampai diong habis sama teman. Yuk kita kita karaoke sama teman-temannya. Habis jutaan. Tapi sama istri pelit banget. Nggak boleh. Murah hati. Istri juga murah hati sama suami ya. Jadi murah hati penting sekali, dan kasih itu murah hati dan tidak cemburu ya. Tidak boleh mudah cemburu ya. Jadi Ibu Novita
tidak boleh cemburu, gampang cemburu kan, ada nempel wanita atau kenal kan ngomong cemburu, nggak boleh. Tapi laki-laki juga jangan ganjen. Ada banyak cewek-cewek malah ganjen gaya-gaya terus kan, nggak boleh ya. Jadi saling jaga diri ya. Hanson juga demikian, nggak boleh cemburu kepada dengan Novi dan teman-teman cowok ya. Makanya hindarilah teman yang berlawanan jenis, hindarilah. Bab itu rawan ya. Makanya terjadi banyak reuni-reuni, banyak orang selingkuh kan. Jangan ya. Jadi lebih baik fokus keluarga, dekat dengan keluarga. Jangan sampai cemburu berlebihan. Cemburu ada cinta Pak, memang betul. Tapi kita harus tahu ya. Maka kita harus kasih tahu pasangan kita, janganlah kamu dekat dengan orang lain lagi. Ya, sebab teman-teman SMA, teman-teman SMP itu bisa menggoda lagi, nggak boleh. Jadi jauhkan. Kalau misalnya Hanson sudah menikah ya jangan ngomong-ngomong tentang teman wanitanya, ya kan? Atau posting-posting atau gimana juga. Istri juga demikian, udah menikah jangan posting-posting teman-teman cowoknya. Jangan memancing cemburu. Ya, enggak boleh, ya. Jadi enggak boleh ya. Ia tidak cemburu, tidak memaksakan diri, tidak sombong. Jangan sombong. Sombong enggak ada buktinya, percuma. Ya, kalau mau menikah sombong, tapi begitu udah menikah ketahuan semua, ya kan? Tapi kan sudah telat Pak, udah tahu sudah. Ya, jadi makanya kalau konseling saya tanyakan, kamu kenal nggak sama pasangan suamimu, calon suamimu? Kenal Pak, betul Pak. Suami kamu kenal nggak calon suami istrimu? Kenal Pak, ya kan? Kenal Pak, dia punya Mercy 5 Pak, ya kan? Mercy 5 ada BMW, ada rumah mewah Pak, ada kolam renang Pak, ya kan? Begitu dilihat, cuman kolam ikan kecil, ya kan? BMW baru brosur, ya kan? Tapi ya nggak bisa, udah resiko, udah menikah ya harus salah sendiri, nggak boleh diretur, nggak boleh. Itu HP diretur pun juga, HP pun juga boleh diretur, apalagi manusia. Jelas Allah membenci perceraian, maka suami istri tidak boleh sombong. Orang sombong akan hancur, kesombongan mendahului kehancuran. Jelas itu ya, Ibu Gembala sering khotbah tentang kesombongan kan, ya. Tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan di sendiri, ya, tidak boleh egois ya. Tadi saya ngomong uangmu, uangku, uangmu, nggak boleh. Suami istri uang bersatu bersama, karena untuk beli rumah sendiri, untuk kebutuhan beli mobil, beli motor, beli apapun itu uang adalah jadi satu. Kalau kita uangnya nggak di satu, berarti itu bukan cinta sejati, ya kan? Hanya nafsu saja. Ya dong, suami istri satu, masa uang lain-lain? Bedanya apa? Pak, takutnya nanti kalau nggak bisa harta, nanti kalau cerai gimana? Itu nggak boleh. Banyak orang menikah bisa harta, ya kan? Kan nggak bisa dong. Kalau gitu bisa harta, udahlah bisa ranjang aja, sekalian bisa rumah sekalian deh. Baunya bersama bareng, serumah bareng, sekamar bareng, nikmat bareng, harta bisa, enak saja. Nggak boleh, itu tandanya tidak mencintai. Sungguh-sungguh nggak ada di dalam Kristen pisah harta, apalagi pisah ranjang, apalagi pisah rumah, nggak boleh lagi. Itu namanya minggat namanya, nggak boleh ya. Tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, jadi ini penting sekali, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Apapun kesalahan istri dulu, masa lalu dulu, jangan diingat-ingat lagi. Apapun kesalahan Bapak Hanson sebagai suami yang dulu-dulu, ya, juga jangan diingat-ingat lagi. Mungkin pernah punya pacar yang lain dulu sebelum kenal. Itu jangan disinggung-singgung, namanya pun jangan. Karena akan membangkitkan amarah, membangkitkan luka yang lalu. Jadi apapun yang melukai hati, ya, yang menjadikan kita akan marah, akan timbul lagi masalah itu, jauhkan. Misalnya seorang suami yang dulu pernah berbuat dosa, ya kalau istri jangan diungkit lagi. Sebenarnya istri juga kalau pernah berbuat dosa, suami tidak boleh mengungkit lagi. Jangan sekali-kali kita mengungkit-ungkit masa lalu. Kalau orang Cina bilang, kuoci ikuoci welayoci. Yang lalu biarlah berlalu, yang baru kita harapkan. Amin ya. Yang baru dalam Kristus Yesus ya. Ya, dia tidak bersuka cita karena keadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya,
Jadi segala kita salah, sudah kita ampuni, kita tutupi, ya. Kita ampuni sudah, kita jangan ingat lagi dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Bahasa cinta, bahasa roh itu yang penting. Ya, jadi yang pertama adalah tadi apa katakan, pernikahan adalah rencana dan kehendak Allah. Ini pernikahan ini adalah rencana dan kehendak Allah. Maka Bapak Anson dan Prof tahu di kehendak Allah, ya. Tapi jangan sampai nanti ada orang di luar sana, saya ingat sekali, ada, Pak saya menikah Pak, ini kehendak Allah, jodoh saya Pak. Ini ribut-ribut terus cerai. Ya Pak, kenapa kamu cerai? Katanya kehendak Allah. Iya Pak, saya tahu cerai juga kehendak Allah. Wih, enak aja. Begitu cerai kehendak Allah, ini seizin Tuhan. Nggak pernah Tuhan izinkan bercerai. Tidak pernah Allah mengendaki perceraian. Ya, mengendaki damai sejahtera, sukacita, supaya pernikahan ini menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ya, jadi pernikahan ini memuliakan nama Tuhan. Ya, kedua, pernikahan melambangkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Kalau saudara mengasihi suami, ya, harus juga mengasihi seperti Yesus. Kalau saudara tidak mengasihi suami, maka Ibu Novita saya jamin tidak mengasihi Yesus. Demikian pula Bapak Anson, kalau tidak mengasihi istri, Pak Anson juga tidak pernah ada kasih kepada Tuhan. Maka adalah hubungan atau melambangkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Ya, maka saya lihat kalau orang rumah tangganya nggak benar, pasti ini ibadahnya nggak benar. Ketahuan dari situ aja, ya kan? Tapi kalau ibadahnya benar, wah rumah tangganya itu benar-benar diberkati Tuhan, damai sejahtera, ya kan? Yang ketiga, hadirkan Tuhan Yesus di dalam pernikahan. Ya tadi poin ketiga, kita menikah, memasuki rumah tangga harus didasari firman Tuhan dengan berdoa, baca firman, melakukan firman Tuhan, hadirkan doa terus menyembah Tuhan. Saya percaya hadirat Tuhan ada di rumah tangga, ada di keluarga Bapak Johnson dan Ibu Novi. Itu rumah tangga itu benar-benar memuliakan Tuhan. Pasti apapun yang Bapak Ibu hadapi bukan lagi Bapak Anson atau Novi yang menghadapi, Tuhan yang menghadapi. Kalau saudara berdua ini, kalau hadapi sendiri, kekuatan sendiri, tidak bisa. Pasti akan susah, stres, hancur. Tapi kalau kita hadirkan Tuhan, segala masalah yang kita hadapi, bukan lagi kita yang menghadapi, tapi Tuhan yang menghadapi. Keempat, pernikahan untuk saling mengasihi. Ya, bukan saling menyalahkan. Bukan saling mengkritik. Bukan saling mengungkit-ungkit. Bukan saling melihat kekurangannya. Tapi saling mengasihi, saling menutupi kekurangan, saling melengkapi hidup sesamanya, saling mengasihi dalam segala keadaan. Saya percaya inilah 4 poin yang harus Bapak Anson dan Ibu Novi pegang. Saya percaya pernikahan Bapak Anson dan Ibu Novi adalah pernikahan yang diberkati Tuhan. Amin. AWL siap? Ya, kita nyanyikan sebuah lagu. Mari saja bagi berdiri. Semua mempelai juga. Kita lagu dan kita doa dan kita masuk ke dalam prosesi pernikahan. Tes. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Tidak apa lagi katakan. Kasih pasti lemah lembut, kasih
Saudara, kita harus mengasihi satu dengan yang lain. Ya, bahwa kasih itu lemah lembut, kasih itu memaafkan. Maka kedua mempelai pada saat memasuki rumah tangga yang baru harus punya hati yang memaafkan. Itu sangat penting. Kalau kita tidak bisa memaafkan satu lain, maka keluarga itu tidak akan berjalan dengan baik. Maka suami dan istri harus saling memaafkan apapun kesalahan suami istri. Maka akan dipulihkan jika ada masalah. Dan pasti yang kasih itu murah hati, dan itu dari kasihnya kasih Tuhan. Ya, maka kita harus belajar setiap hari saling mengasihi, saling mengampuni. Ya, dengan bagaimana caranya belajar? Baca firman Tuhan dan selalu berdoa. Maka hidup kita akan penuh kasih, rumah tangga penuh kasih, penuh memaafkan, penuh pengampunan. Maka rumah tangga kalian berdua pasti diberkati Tuhan.